Dalam kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak terukur, kasihnya yang sangat melimpah di dalam hidup kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan tak terukur kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Engkau telah mati gantikan diriku, Engkau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kasih-Mu Yesus, Engkau telah mati gantikan diriku, Engkau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ayo bersyukur Tuhan, ayo bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan yang tidak terukur dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu lebar Tuhan, kasih-Mu yang begitu panjang Tuhan, kasih-Mu yang begitu luas Tuhan, melebihi dari segalanya Tuhan, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Puji Tuhan, katakan terima kasih, naikkan syukur-Mu dan penyembahan-Mu kepada Tuhan pagi hari ini.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu Tuhan yang tidak terukur dalam hidup kami. Begitu mulia dan luas kasih-Mu Tuhan bagi kami. Biar Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan. Berikan kami roh puji-pujian sehingga kami Tuhan boleh memuji, mengagungkan Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati jalannya ibadah ini Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mulaikan dan tabiskan ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Saudara bersuka cita? Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Karena Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan begitu luas dan dalamnya mengasihi kita. Kita mau katakan pujian ini, begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kita bersuka cita, kita bersorak-sorai karena begitu dalamnya kasih Tuhan. Kita bersorak-sorai buat kasih Tuhan yang besar, yang begitu dalam hidup kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Kembali kita naikkan pujian ini dari awal. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu.
Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kasih dan setia Tuhan. Mari sama-sama sidang jemaat Tuhan. Kita angkat suara kita, katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Ya sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Kami katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Kita bersukacita, kita bersorak-sorai karena kita punya Tuhan Yesus yang baik, teramat baik dalam hidup kita, dan Dia sungguh baik. Katakan pujian ini, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu apa tak berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara yang yakin dan percaya akan kebaikan Tuhan, mari bersama-sama katakan dengan saya, Yesus baik dan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan sungguh Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan sungguh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
dan kemuliaan Tuhan, sorak-sorai kemenangan daripada Tuhan kita yang terlalu baik, teramat baik dalam hidup kita. Kami menyadari Tuhan bahwa kami memerlukan pribadi-Mu Tuhan, hadir di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, di dalam setiap keadaan kami Tuhan, di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami memerlukan kehadiran-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih. Di hatiku, Kau di pikiranku.
kebaikan Engkau Tuhan. Dan lewat pujian ini Tuhan, kami menyatakan Tuhan bahwa kami perlu Engkau Tuhan, lebih dari apapun Tuhan yang kami miliki, lebih dari apapun Tuhan yang bisa kami raih, lebih dari semua Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan dengar suara-Mu Tuhan, berfirmanlah atas kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, biarlah kami mengalami Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan boleh hidup dan menghidupi Tuhan setiap hidup kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, taruh di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu yang nampak dan wahyu Tuhan boleh sampai kepada setiap kami sedang jemaat Tuhan yang memerlukan Engkau Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Edward Hanok. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kembali karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di saat akhir-akhir ini banyak orang menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi khawatir. Tetapi kita masih punya pengharapan dan pengharapan kita adalah pasti. Amin. Dan banyak orang di luar sana yang kemudian menjadi sangat gelisah. Dan saya ingin pada hari ini saya ingin membagikan satu bagian dari firman Tuhan yang membawa kita kepada perasaan, bukan pada perasaan saja tetapi pada keyakinan yang kuat bahwa Tuhan kita dekat dengan kita dan membawa kita kepada ketenangan. Saya ingin kita sekali lagi berdoa. Bapa yang baik, berkenanlah Engkau berbicara kepada kami, supaya firman-Mu yang akan hamba sampaikan menguatkan kami sekalian, menguatkan jemaat, menguatkan umat-Mu di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah doa dan harapan mereka pada masa-masa yang sulit. Urapilah kami, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah Mazmur 62. Saudara, ini sudah tidak asing bagi saudara. Mazmur 62 adalah mazmur yang membawa kita punya pengharapan, punya kekuatan di tengah-tengah pergumulan kita pada akhir-akhir ini. Saya hanya membaca beberapa bagian, dan bagian yang akan saya baca ini akan merangkum sebenarnya dari keseluruhan ayat atau bait sampai dengan bait yang ke-13. Saya membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang bagian yang ke-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku.
tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita membaca Mazmur, seringkali kita membaca dari bagian yang paling atas. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca Mazmur, ada baiknya kita juga membaca, kalau tidak pada bagian tengah, kita mulai dari yang bawah. Dan kita akan menemukan bahwa sebenarnya bagian-bagian yang pertama itu menjadi satu pegangan bagi sang pemazmur. Mengapa saya memilih Mazmur yang akan menjadi bagian dari firman yang akan saya sampaikan? Karena Mazmur itu sebenarnya bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita membaca Amsal, maka kita sedang membaca hubungan sesama kita dengan sesama. Oleh karena itu Mazmur ini begitu kuat, dan pesan yang sedang disampaikan oleh sang pemazmur adalah bagaimana di tengah sebuah pergumulan, di tengah sebuah persoalan yang sangat berat, tetapi ia tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak pernah kehilangan keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Ini kita perlu belajar dari Mazmur. Saudara, kita diajar banyak oleh COVID-19. Serius. COVID-19 mengubah semua cara pandang orang. Mengubah cara pandang seseorang tentang bagaimana harus mengelola ekonomi, pasar, pendidikan. Mengubah cara pandang seseorang bagaimana dia berelasi. Bahkan manusia yang katanya adalah makhluk sosial, sekarang diminta social distancing. Manusia yang katanya adalah manusia yang religius, maka diminta harus merenung dari rumah, termasuk beribadah dari rumah. COVID-19 mengubah cara pandang banyak orang. Termasuk saya masih memikirkan sampai sekarang itu apa sebenarnya. Saya ingin mengutip perkataan Paulus. Di balik semua ini Tuhan turut bekerja. Pasti Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tetapi saudara ingatkan, siapapun yang mendengarkan atau siapapun yang membaca kitab suci mesti kembali kepada sang pemazmur, apalagi dalam masa-masa sulit seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini statement yang luar biasa seorang pemazmur. Tidak mudah bisa berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Sudah baca bagian tengah, baca bagian akhir. Bagaimana ia bergumul. Banyak orang yang hopeless. Banyak orang yang mudah patah arang di tengah jalan. Banyak orang yang hands up, give up. Banyak orang yang sudah berkata bahwa saya tidak kuat lagi. Banyak orang yang sudah berkata sudahlah, saya akan akhiri sampai di sini. Tetapi saudara pemazmur bilang, hanya dekat Allah saja. Saudara, apa yang membuat Anda gelisah? Apa yang membuatmu gelisah? Semua mengalami kegelisahan. Termasuk yang bekerja juga gelisah. Mulai dari work from home sampai benar-benar di-home-kan benar. Saya sendiri memang bekerja dan diminta work from home. Tetapi nggak sampai di-home-kan benar.
Tetapi saudara, bagian yang penting yang mesti kita renungkan malam ini adalah beberapa statement, beberapa ungkapan iman yang sangat kuat yang kita perlukan di tengah-tengah pergumulan saat ini. Dikatakan di sana bahwa Tuhan adalah keselamatan. Saudara, kita baru merenungkan Jumat Agung, kita baru masuk Jumat Agung, kemudian kita merenungkan masuk kepada Paskah. Bagaimana kita percaya kepada Yesus yang adalah keselamatan. Kalau kita baca di dalam bagian ini, di sana dikatakan Yehosua. Tuhan adalah pangkal keselamatan. Jangan lupa bahwa kita mesti tetap mengarahkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai hilang percaya kepada Tuhan dan keselamatan kita. Dia adalah pangkal selamat. Ini pertama dulu. Apakah persoalan ekonomi yang disinggung di sini? No. Saya ingin meneruskan pesan yang menjadi pokok adalah bagaimana kita tetap percaya kepada Sang Juru Selamat. Bagian berikut yang menjadi statement yang sangat kuat adalah dia adalah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara, ini luar biasa. Siapa yang tidak takut? Ini sedang dalam sebuah konteks di mana pemazmur ini sedang melukiskan pergumulan yang luar biasa, membuat lutut itu menjadi gemetar. Membuat lutut itu tak kuat berdiri menghadapi pergumulannya. Tetapi dia berkata bahwa Tuhan adalah gunung batuku, tempat persembunyianku. Itu adalah sebuah kekuatan yang menjadikan kakinya itu berdiri kokoh, teguh. Saudara, pergumulan apa yang membuatmu menjadi goyah? Apa yang membuatmu menjadi takut? Apa yang membuat tanganmu sampai gemetar? Ingat loh. Kata pemazmur, kata kitab suci. Aku tidak akan. Saudara percaya prediksi? Banyak orang prediksi ya. Hitung-hitungannya berapa bulan ke depan. Fondasi ekonomi. Lalu kita ikut masuk di situ. Saya seringkali ditanya saudara. Dan saya selalu ingin menebarkan hal-hal yang positif. Lebih baik kamu berpikir positif. Di balik ini pasti ada pelangi. Di balik pergumulan kita pasti ada jawaban Tuhan yang kita. Lalu apakah kita munafik? Yang diperlukan di sini adalah bagian pertama tadi. Ketenangan. Sudah dengan tenang sudah bisa berdoa, bukan? Yakinkan dirimu, yakinkan diri saya untuk tetap tenang supaya kita masih bisa berdoa. Jangan sampai gelisah. Lalu tidak fokus kepada Tuhan. Kalau kita menghitung apa yang dikatakan oleh pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu berkali-kali. Camkan garis bawah ini. Pegang ini kuat. Bahwa memang tidak ada cara lain, tidak ada oknum lain yang mampu memberikan ketenangan kecuali bagian berikut.
Kalau kita misalnya membaca ayat 11. Jangan menaruh harap yang sia-sia. Jangan mendasarkan keyakinanmu kepada hal yang sia-sia. Jangan hatimu melekat kepadanya. Jangan. Tetapi biarlah hati imanmu tetap percaya dan tetap melekat kepada Tuhan. Ini menjadi sangat penting, saudara. Saya ketika merenungkan bagian ini dan banyak kali membaca Mazmur ini sering dilewati. Namun perhatikan baik-baik. Apakah ini cocok kita baca sekarang? Ini bukan masalah kita cocok-cocokan. Tetapi ini masalah adalah bagaimana supaya iman kita tetap kuat. Ini adalah masalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan tetap kuat. Ini adalah masalah bagaimana supaya hubungan kita, hidup kerohanian kita, spiritualitas kita tetap menjadi bertumbuh dan tidak pernah menjadi layu. Saya khawatir apa yang dikatakan oleh ayat 4 itu seringkali menjadi pergumulan kita. Perhatikan ayat 4. Berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Emang saudara, saya bisa memahami. Saya bisa merasakan kita tetap sama. Bahwa pergumulan kita seolah menarik kita ke belakang. Kita seolah tidak mampu melangkah. Yakin. Melalui mimbar ini saya ingin firman ini sampai kepada saudara. Yakin. Saudara tidak punya pilihan lain. Apakah saudara punya opsi A, punya opsi B, punya opsi C? Boleh saja. Tetapi hanya dekat Allah. Kata hanya itu mengunci. Kata hanya itu tidak ada pilihan lain. Kata hanya di sini hanya memberikan satu. Tidak ada pilihan A dan pilihan B dan pilihan C. Hanya Allah. Tenang. Nggak usah ikut perdebatan tokoh-tokoh penting, ya, yang membuat heboh. Tetapi benar apa yang dikatakan kitab suci. Dekat dengan Allah aku tenang. Amin. Saya mau supaya jemaat sekalian tetap bertambah teguh di dalam. Ingat kata Yosua, jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati, jangan kecut, percayalah kepada Dia. Berpegang teguhlah kepadanya, maka kita mampu melewati pergumulan. Kalau kita bersama dengan Tuhan tak terasa. Tapi kalau kita tidak bersama Tuhan, terasa berat. Karena semua sudah dipaku
di atas kayu. Semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Apakah yang sangat penting? Itu hidupmu, hidupku sudah ada ditanggung di atas kayu. Dan Yesus berkata sudah selesai. Tapi kalau Yesus berkata sudah selesai, sudah ditanggung di atas kayu salib, apakah yang membuat engkau menjadi khawatir masih tetap? Sebelum Yesus menuju tiang salib itu, kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang mengikut dia, Yesus berkata, lihatlah burung yang terbang di udara itu. Mereka tetap bisa makan. Kepada orang-orang yang banyak yang mengikut dia, Yesus berkata, lihatlah bunga yang ada di taman, yang ada di ladang itu. Salomo tidak seperti mereka. Mereka tetap didandan. Dan ini yang sangat penting. Apakah lagi kamu? Kamu adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, mengapa mesti jauh dari itu? Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, maka engkau akan tenang. Jangan jauhkan dirimu, dekatkan diri, maka engkau akan tenang. Jadi saudara, ini sangat penting supaya kita mengingat bagaimana pergumulan di tengah-tengah masa sulit ini. Seperti mentari pagi pada waktu menyingsing, songsonglah hari esok juga dengan senyum. Jangan lisut, jangan layu. Saudara, penting sekali supaya kekuatan kita itu menjadi penuh. Setiap kita bangun pagi, kita percaya bahwa itulah hari di mana Tuhan beri bagi kita. Untuk kita bisa membawa orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Yang menjadi bagian penutup dari firman Tuhan adalah ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah, ialah tempat berlindung. Garis bawahi, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Setiap waktu. Tidak ada satu kesempatan pun yang mesti kita lewatkan tanpa kita percaya kepada Tuhan. Tanpa ada satu momen pun yang kita mesti lewatkan. Waktu demi waktu yang berharga itu Tuhan berikan kepada kita, berharga itu supaya kita juga berikan kepadanya. Apa yang paling berharga kita tetap mengaitkan, kita tetap berpegang teguh keyakinan kita kepadanya, percaya kepadanya setiap waktu. Dan di saat kita memiliki kepercayaan itu, saat Tuhan mempercayakan waktu kepada kita, saat kita kembali menerima waktu itu dan kita mengembalikan kepercayaan itu kepada Tuhan, di sanalah hubungan kita menjadi akrab. Kita bisa mencurahkan isi hati kita. Air matamu, air mataku di dalam doa kita ditampung di firman. Percayalah. Kita tetap doakan. Ini tidak membuat kita menjadi terbatas di dalam hubungan kita dengan Tuhan. COVID-19 tidak bisa membatasi. Tetapi COVID-19 memang diizinkan.
saudara, mengapa saya menekankan pertama tentang keselamatan? Karena COVID ini mengajar supaya orang kembali kepada Tuhan. Lebih lagi. COVID-19 ini membawa kita memikirkan, sudahkah hidup saya menjadi berkat bagi orang lain? Bagi istri, bagi suami, bagi anak, bagi mama, bagi papa, bagi jemaat, bagi tetangga. Percayalah pada Tuhan. Percaya setiap waktu, curahkan isi. Saya senang kita di GPDI Cimak, kita berbagi waktu ya, kita ambil doa. Ternyata doanya menjadi terbagi dua. Ada yang pukul 20, ada yang juga pagi kan, 24 jam, 24 hours. Tapi jarang orang yang ambil jam berapa itu. Saya ambil jam 5, jam 6, biar bangun langsung doa gitu ya. Tetapi itu bagian bagus kan. Karena mengingatkan kita supaya tetap terhubung. Mencurahkan isi hati tetap kepada Dia. Mengapa? Ia adalah tempat perlindungan kita yang kuat. Haleluya. Ini loh saudara yang sangat saya senangi dari Mazmur. Bagaimana ia tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Kiranya sudah diberkati dengan firman Tuhan. Ingatlah, tidak ada cara lain supaya saudara bisa tenang. Hanya dekat Allah saja. Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara kemudian merasa gelisah, ingat, hanya dekat Allah. Saudara yang lututnya sudah goyah, sudah gemetar karena pergumulan, ingat, hanya dekat Allah saja. Aku tidak akan goyah. Saudara yang berkata bahwa saya punya pergumulan, Tuhan minta, percayalah tetap kepadanya dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ia akan mendengar seruan dan doa. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menguatkan saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita katakan hanya Tuhan yang layak dipuji. Karena memang kasih-Nya yang tak terukur itu. Kasih-Nya yang membuktikan bahwa Ia mati ganti diri kita. Ia adalah keselamatan kita. Kita nyanyikan saja refnya. Layaklah Kau Tuhan. Sebelum saya berdoa, kita nyanyikan layaklah Kau Tuhan. Segenap hatiku layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
kepada saudara. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa, terima kasih. Engkau masih mengingatkan kami supaya kami tetap percaya. Percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat kami. Gunung batu, tempat perlindungan kami. Supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Setiap waktu, ajari kami Tuhan untuk tetap mempercayai. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anakmu, Om Denny. Berdoa untuk pergumulan, untuk pemulihan kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter, Tuhan pemilik hidupnya, Tuhan yang sudah memanggilnya untuk melayanimu. Kiranya Engkau berbelas kasih kepada hamba-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kesembuhan dan pemulihan datang daripada-Mu itu menjadi bagian dari anak-Mu. Pulihkan ya Tuhan. Pulihkan kesehatannya. Dan beri dia kekuatan untuk tetap setia melayani Engkau. Sampai akhir hidup. Tuhan tetap memakai dia. Kepada jemaat-Mu yang juga dalam pergumulan, dalam persoalan mereka yang tak terkatakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Engkau menjamah mereka satu persatu. Tuhan Engkau memulihkan hubungan mereka satu dengan yang lain. Tuhan Engkau membawa mereka kepada kemenangan dari pergumulan demi pergumulan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kerinduan. Supaya tetap kuat di dalam pergumulan. Khususnya ya Tuhan dalam persoalan ekonomi. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau adalah sumber ketenangan bagi jiwa kami. Datanglah ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada umat. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah. Kami sudah diberkati oleh firman. Biarlah kami membawa hidup kami, mempersembahkannya sebagai korban persembahan yang pribadi. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah diberitakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang menjadi pengumuman pada pagi hari ini. Kita terus berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Kita juga terus berdoa buat pemulihan Bapak Gembala. Biar kiranya pemulihan yang sempurna, kesembuhan yang daripada Tuhan terus bekerja sampai sempurna. Sehingga boleh Bapak Gembala boleh kembali seperti sedia kala. Kita juga berdoa buat sama-sama keadaan bangsa kita dan pemerintahan yang ada, seluruh menteri, presiden, hingga jajarannya yang ada semuanya. Kita berdoa biar Tuhan terus karuniakan kebijaksanaan, hikmatnya daripada Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga menghimbau saudara jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa dapat melihat di dalam video ini. Kita akan ada dan menyediakan 3 platform, yaitu OVO, GoPay, dan transfer langsung melalui rekening. Biar kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan tutup ibadah kita bersama. Kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu.
kasih ya Tuhan. Sekali lagi puji, syukur, hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Kami percaya pemulihan demi pemulihan atas jemaat-Mu satu persatu. Atas keadaan bangsa kami. Kami percaya tangan Tuhan melawatnya. Kami percaya tangan Tuhan akan menuntun hidup kami di jalan yang benar. Dan dari tangan-Mu itu, Engkau akan memberikan berkat kepada kami. Jemaat sekalian, bawalah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau ketenangan, memberi engkau sukacita dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.